Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febridiah Larasati, NIM 19, dan teman saya Dia Ayuni, NIM 04 dari kelas B. Di sini kami akan menjelaskan terkait aspek eksternal konsumen dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya suatu pembelian, di mana dalam proses pembelian tersebut konsumen akan melakukan proses pencarian, penelitian, dan pengevaluasian terhadap produk baik berupa barang atau jasa yang dibelinya. Sedangkan menurut Kotler, perilaku konsumen merupakan kegiatan mengamati perilaku individu, kelompok maupun organisasi selama melakukan proses pemilihan, seleksi, membeli, konsumsi, dan evaluasi suatu produk. Nah, perusahaan sebagai produsen suatu produk juga harus mampu memahami konsumen karena konsumen memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap produk yang dijual dan ditawarkan oleh perusahaan. Perilaku konsumen sendiri terhadap keputusan pembelian suatu produk juga dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satu aspek yang mempengaruhi yaitu aspek eksternal, di mana aspek eksternal ini merupakan aspek yang berasal dari luar diri konsumen. Faktor budaya dan subbudaya, di mana faktor ini merupakan salah satu faktor eksternal pada perilaku konsumen. Nah, budaya sendiri didefinisikan sebagai suatu kesatuan nilai, ide, dan simbol yang memiliki makna sehingga dapat membantu individu dalam mengkomunikasikan, menginterpretasi, dan mengevaluasi sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, dalam bermasyarakat, seseorang tentu memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang ada dan terjadi di sekitar lingkungannya, yang mana semakin lama kecenderungan tersebut akan menjadi suatu kebudayaan tersendiri pada lingkungan tersebut. Kebudayaan merupakan hal-hal yang dipelajari dan diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, yang terdiri dari simbol yang tidak ketara, seperti sikap, kepercayaan, pendapat, nilai-nilai, agama dan bahasa, maupun simbol yang bersifat ketara, seperti alat-alat, karya seni, rumah, dan lain sebagainya. Nah, dalam lingkungan budaya juga terdapat subbudaya, yang merupakan sekelompok orang dengan sistem nilai yang terpisah, sesuai dengan pengalaman dan situasi kehidupannya. Subbudaya sendiri mencakup kebangsaan, agama, ras, dan wilayah geografis. Dan juga terdapat beberapa jenis subbudaya seperti usia, agama, jenis kelamin, dan juga etnis. Aspek kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang disusun secara hierarkis, di mana para anggotanya menganut nilai, minat, serta perilaku yang serupa. Kelas sosial juga dapat didefinisikan sebagai pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda-beda, di mana setiap anggota yang berada pada masing-masing kelas secara relatif memiliki status sama, serta para anggota kelas lainnya memiliki status yang lebih tinggi atau lebih rendah. 4 kelompok sosial yang digunakan untuk menganalisis konsumen yang terdiri dari kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, serta kelas bawah. Sedangkan untuk ukuran kelas sosial dibagi menjadi 3, yaitu ukuran subjektif, reputasi, serta objektif. Faktor pengaruh keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang sangat penting dalam masyarakat, serta para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Untuk dapat memahami peran keluarga dalam pengambilan keputusan, maka perannya dibagi menjadi 6, yaitu memberi pengaruh, penjaga pintu, pengambil keputusan, pembeli, pengguna, serta pembuang. Contoh studi kasus pada jurnal pertama dengan judul Jurnal Analisis Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Sayuran di Pasar Modern Kota Bekasi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat 15 faktor variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembelian konsumen terhadap sayuran di pasar modern. Nah, penggunaan faktor-faktor tersebut berdasarkan pada faktor budaya, di antaranya kultur, demografi, dan kelas sosial. Faktor sosial yaitu kelompok referensi seperti acuan, keluarga, serta peran status. Faktor pribadi yang meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian. Dan faktor psikologi yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan. Nah, beberapa faktor tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor apa saja yang dominan mempengaruhi pembelian konsumen akan sayur di pasar modern.
Hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang memiliki nilai commonality paling tinggi yaitu keadaan ekonomi, kemudian disusul dengan kelompok referensi, kemudian pekerjaan, usia, dan tahap siklus hidup, peran dan status. Nah, keadaan ekonomi konsumen ini termasuk ke dalam komponen utama budaya bersamaan dengan status sosial yang secara nyata mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pembelian produk sayuran. Jurnal 2 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sayur dan buah di retail online, studi kasus pada konsumen retail online di Jakarta. Faktor sosial terdiri dari grup, media sosial, keluarga, dan peran, serta status. Faktor budaya memiliki karakteristik yang terbagi menjadi budaya, subbudaya, serta kelas sosial. Berdasarkan uji T pada variabel faktor sosial dan budaya, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial dan budaya diketahui berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian sayur dan buah di retail online. Berhubungan dengan karakteristik responden dalam penelitian tersebut yaitu sebagian besar berjenis wanita dan sudah menikah. Wanita yang sudah menikah memiliki kecenderungan dan tanggung jawab untuk menjaga maupun memenuhi kebutuhan keluarganya, serta menyediakan waktu khusus untuk berbelanja kebutuhan yang akan dikonsumsi oleh keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan jurnal dan teori, di mana berdasarkan contoh studi kasus jurnal pertama terkait dengan faktor budaya dapat diketahui bahwa faktor budaya ini memiliki pengaruh yang dapat dipertimbangkan oleh konsumen dalam proses keputusan pembelian. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Effendi pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa budaya menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Sedangkan berdasarkan contoh studi kasus Jurnal 2 terkait faktor sosial dan budaya dapat diketahui bahwa faktor sosial dan budaya berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut teori yang ada pada sisi sosial, keputusan pembelian seseorang juga dipengaruhi oleh keluarga, peran, dan status. Pada penelitian tersebut, sebagian responden adalah wanita yang sudah menikah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Afrima pada tahun 2014 bahwa wanita yang sudah menikah dan mempunyai kecenderungan bertanggung jawab dalam menjaga dan memenuhi kebutuhan keluarga terkait kebutuhan konsumsinya. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya dan kelas sosial merupakan aspek eksternal pada perilaku konsumen yang dapat dianalisis untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap suatu produk atau terhadap keputusan pembelian suatu produk. Faktor budaya merupakan faktor yang memiliki pengaruh nyata yang dapat dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Aspek kelas sosial juga termasuk pada faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk, di mana dalam kelas sosial ini erat kaitannya dengan derajat dan tingkat pendapatan konsumen. Semakin tinggi derajat maupun tingkat pendapatan konsumen tersebut, maka juga akan meningkatkan tingkat pembelian terhadap suatu produk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.